Valuasi perusahaan induk TikTok tembus Rp4.769 triliun. ByteDance, perusahaan induk TikTok, baru saja mencapai valuasi sebesar $350 miliar, yang setara dengan sekitar Rp4.769 triliun. Ini menandai lonjakan signifikan dari valuasi sebelumnya yang tercatat sekitar $270 miliar. Pertumbuhan pesat. Valuasi tersebut mencerminkan pertumbuhan hampir 30% dari tahun lalu, menunjukkan kepercayaan investor yang meningkat terhadap potensi bisnis ByteDance di tengah tantangan regulasi di China dan Amerika Serikat. Perbandingan dengan perusahaan lain, dengan valuasi ini, ByteDance kini melampaui beberapa raksasa industri lainnya, termasuk Ant Group milik Alibaba, yang juga mengalami penurunan valuasi. Rencana IPO. ByteDance sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran umum perdana, IPO, yang diperkirakan akan lebih menguntungkan bagi investor besar seperti Sequoia Capital dan SoftBank Group jika terrealisasi. Dengan pencapaian ini, ByteDance semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu startup dengan valuasi tertinggi di dunia. Peningkatan valuasi ByteDance, perusahaan induk TikTok, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertumbuhan bisnis. Popularitas TikTok. TikTok terus mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, dengan lebih dari 100 juta pengguna di Asia saja. Hal ini meningkatkan daya tarik investor terhadap ByteDance. Inovasi dan produk diversifikasi. ByteDance tidak hanya bergantung pada TikTok, tetapi juga mengembangkan berbagai produk dan layanan lain, seperti Douyin, versi TikTok di China, yang berkontribusi pada pendapatan perusahaan. Kepercayaan investor. Rencana IPO. Meskipun ByteDance belum memiliki rencana pasti untuk IPO, spekulasi mengenai kemungkinan penawaran umum perdana telah meningkatkan kepercayaan investor. Investor optimis terhadap potensi pertumbuhan dan keuntungan yang dapat diperoleh dari IPO di masa depan. Rekrutmen eksekutif berpengalaman. Penunjukan Shou Zichewu sebagai Chief Financial Officer, yang sebelumnya sukses di Xiaomi, menunjukkan langkah strategis untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi pasar publik. Dukungan dari investor besar. Minat dari investor institusi. Beberapa investor besar seperti Sequoia Capital dan SoftBank Group menunjukkan minat yang kuat terhadap saham ByteDance, mendorong valuasi perusahaan lebih tinggi. Mereka melihat potensi besar dalam pertumbuhan jangka panjang perusahaan ini. Kondisi pasar dan ekonomi. Pertumbuhan pasar teknologi. Secara umum, sektor teknologi mengalami pertumbuhan yang pesat, dan perusahaan-perusahaan dengan model bisnis digital seperti ByteDance semakin diminati. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan valuasi. Regulasi dan tantangan. Ketidakpastian regulasi. Meskipun ada tantangan regulasi di Asia dan China, kepercayaan investor tetap tinggi karena ByteDance berhasil beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan mencari solusi untuk masalah yang ada. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, ByteDance berhasil mencapai valuasi yang sangat tinggi dan menarik perhatian global. Rencana IPO ByteDance, perusahaan induk TikTok, telah mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Berikut adalah ringkasan mengenai rencana IPO dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Punto rencana IPO di Hong Kong. Target waktu. ByteDance berencana untuk melaksanakan penawaran umum perdana, IPO, di Bursa Saham Hong Kong, dengan target realisasi paling cepat pada akhir tahun ini. Kondisi regulasi. Rencana ini muncul setelah ByteDance berhasil mengatasi beberapa kekhawatiran terkait regulasi yang lebih ketat dari pemerintah China. Sebelumnya, IPO sempat terhambat oleh ketegangan antara AS dan China serta masalah keamanan data. Strategi dan persiapan. Rekrutmen eksekutif baru. Penunjukan Shou Zichewu sebagai Chief Financial Officer diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan dalam persiapan IPO. Chewu sebelumnya sukses dalam IPO Xiaomi, yang memberikan harapan bagi investor mengenai potensi keberhasilan IPO ByteDance. Pemisahan operasional. ByteDance perlu menyusun struktur bisnis yang dapat memenuhi persyaratan regulasi di kedua negara, yaitu China dan AS, terutama terkait dengan pemisahan antara Douyin, versi TikTok di China, dan TikTok global. Ketidakpastian dan tantangan. Pengawasan regulator. Meskipun ada kemajuan, ByteDance masih menghadapi tantangan dari regulator yang semakin ketat di China. Kebijakan anti-monopoli baru dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Ketidakpastian di AS. Rencana IPO juga dipengaruhi oleh situasi politik di AS, termasuk potensi larangan terhadap TikTok jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan pemerintah AS terkait pengelolaan data pengguna. Kesimpulan.
Meskipun rencana IPO ByteDance menunjukkan kemajuan dan optimisme dari investor, tantangan regulasi baik di China maupun AS tetap menjadi faktor penting yang harus dikelola dengan hati-hati. Keberhasilan IPO akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan dapat menavigasi lingkungan regulasi yang kompleks ini. Dampak regulasi di China terhadap bisnis ByteDance, perusahaan induk TikTok, cukup signifikan dan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 1. Pengawasan yang ketat. Regulasi yang meningkat. Pemerintah China telah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan teknologi, termasuk ByteDance, dengan menerapkan undang-undang anti-monopoli dan aturan baru terkait perlindungan data. Hal ini menciptakan tantangan bagi ByteDance dalam menjalankan operasionalnya, terutama dalam hal pemisahan antara Douyin, versi domestik TikTok, dan TikTok global. 2. Pembatasan konten dan akses. Sensor konten. ByteDance harus mematuhi peraturan ketat mengenai konten yang dapat ditayangkan di Douyin. Konten yang dianggap sensitif atau berpotensi kontroversial, seperti isu politik, disensor secara ketat. Ini membatasi kreativitas dan inovasi dalam konten yang dapat diproduksi oleh platform. Pembatasan penggunaan untuk anak-anak. Baru-baru ini, pemerintah juga memberlakukan batasan waktu penggunaan aplikasi untuk anak-anak, yang mengharuskan ByteDance untuk menyesuaikan fitur dan akses aplikasi Douyin agar sesuai dengan regulasi tersebut. Point 3. Tantangan IPO. Penundaan rencana IPO. Rencana IPO ByteDance di Hong Kong sempat terhambat oleh ketegangan regulasi baik di dalam negeri maupun internasional. Ketidakpastian mengenai struktur bisnis yang dapat memenuhi persyaratan pemerintah China dan AS membuat rencana tersebut menjadi rumit. Ketidakpastian bisnis di AS. Di sisi lain, ketegangan antara AS dan China terkait keamanan data juga mempengaruhi keputusan strategis ByteDance, termasuk potensi penjualan operasi TikTok di AS jika diminta oleh pemerintah. 4. Strategi bisnis. Adaptasi terhadap regulasi. ByteDance harus terus beradaptasi dengan perubahan regulasi untuk mempertahankan operasionalnya. Ini termasuk pengembangan kebijakan internal yang lebih ketat terkait data pengguna dan transparansi dalam operasional bisnis. Risiko penutupan TikTok di AS. Jika situasi tidak membaik, ByteDance mungkin lebih memilih untuk menutup TikTok di AS daripada harus menjual saham atau teknologi inti mereka yang dianggap sebagai aset berharga. Secara keseluruhan, regulasi di China memberikan tantangan besar bagi ByteDance dalam mempertahankan pertumbuhan dan inovasi sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.